Kenapa saya katakan kita masih membutuhkan Densus 88? Kita masih membutuhkan Densus 88. Saya pernah katakan, kalau kalian tidak mampu, kami yang akan hadapi. Kalau kalian tidak mampu, kami yang akan hadapi. Kita tetap membutuhkan unit-unit seperti itu. Jangan sampai kita juga termakan. Kemudian senjata yang ada, serahkan saja kepada kami, laskar-laskar banyak, kita akan bisa berantas itu OPM. Kalau Densus kagak becus, ya udah bubarin gitu. Tapi kan ini yang pertama, SOP. kemudian dilatih, mohon maaf, Begini, potong dulu. jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap hak saya ngomong. Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Ini saya hak ngomong. Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga tadi panjang. Terlalu banyak Ini hak saya bicara. Terlalu banyak kesalahan yang Anda buat. Kita bersalah. Harus saya potong. Saya bicara. Siapa yang saya Kita berikan dulu kesempatan untuk Bang Islam, nanti Bilang kita dong. satu lagi. Terima kasih. Gini, nama Densus itu 88 tidak mengacu kepada angka korban atau apa. Dia berasal dari ATA yang kemudian diplesetkan menjadi ATA, Anti-Terror Act. Itu singkatannya. Salah Anda. Dua, soal memberangus lawan politik. Lawan politik siapa? Densus itu dilahirkan untuk mengemban amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Satu, Undang-Undang Nomor 5 2018 itu, saya kira Mas Fadlizon juga menjadi bidan atas lahirnya undang-undang ini. Kalau dulu teroris itu harus beraksi dulu baru bisa ditangkap, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ketika teroris belum melakukan aksinya, ketika mereka baru melakukan i'dad, persiapan untuk melakukan aksi, dia sudah bisa ditangkap. Ketika saya punya pengalaman tertangkap oleh Densus 88 tanggal 6 Maret 2010, saya di Bekasi setelah saya lolos dari pengepungan Densus 88 di Aceh, maka saya punya pengalaman ketika saya tertangkap ya. Mereka para Densus itu, para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Bahkan berkali-kali Pak Martinus sering mengatakan bahwa kami tidak peduli dengan apa yang kalian punya, tapi ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah, disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah-masalah itu, gitu. Tetapi terkait dengan apa yang kami perbuat, yang mengumpulkan orang, mengumpulkan senjata, amunisi dan sebagainya, dan kita berhadapan dengan hukum. Dan bahkan karena revisi Undang-Undang Nomor 5 2018 itu malah mengamanahkan kepada Densus 88 itu memperluas lagi, bukan hanya penindakan saja, penegakan hukum, tetapi juga Densus 88 juga sudah mulai mengadakan deradikalisasi ya, kemudian reedukasi dan sebagainya gitu, reintegrasi dan sebagainya, yang kemudian banyak sekali sampai hari ini di Densus 88 para narapidana terorisme sampai setiap hari ada yang NKRI, mereka berikrar kepada NKRI. Itu salah satu menurut saya wajah Densus 88 2 tahun 3 tahun belakangan ini cenderung lebih humanis daripada dulu gitu. Nah, inilah yang kemudian seharusnya kita apresiasi. Kemudian selanjutnya lagi, ternyata juga di Densus 88 saya katakan lagi juga bertindak, misalnya begini, hampir semua kasus-kasus terorisme di Indonesia itu dihadapkan di pengadilan dan itu terbuka, siapa saja bisa mengeceknya, bahkan tidak ada rekayasa di sana, bahkan media massa bisa mengaksesnya dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Situasi politik di negara-negara muslim ini kalau kita perhatikan seperti itu. Begini, kita harus pahami bahwasanya ancaman terorisme ini sebetulnya bukan saja ancaman buat Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya,
seluruh dunia mereka semua terancam dengan aksi-aksi terorisme. Bahkan sejak zaman klasik Islam pun juga kita direpotkan oleh anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, ya, kemudian membunuh Utsman, membunuh Ali bin Abi Thalib gitu. Bahkan mereka belum lama ini di Kabul sendiri hari Jumat yang lalu itu 100 orang meninggal dunia. 100 orang meninggal dunia akibat bom bunuh diri di Kunduz, di Afghanistan Utara. Lalu kemudian 2017 pernah juga ada kejadian misalnya di Masjid Raudhah di Mesir Sinai, itu sampai mengatakan mereka, wallahi hadhihi ghazatul mubarakah qatlun salah satu mi'ah wa khamsin, dia bilang bahwa telah terbunuh, kata mereka itu 350 orang, ya, itu dari min sahawatul murtad wa ubadul kubur, telah terbunuh orang-orang murtad dan orang-orang ubadul kubur, karena masjid ini adalah masjid sufi, itu Mesir Pak, di Sinai. Jadi ternyata ini juga kejadian 2013, 2012 kalau tidak salah, itu ada Masjid Az-Zikra di Cirebon, di Polres, itu juga dilakukan oleh si Sarif dan bersama adiknya dan bersama jaringannya di kota Cirebon. Itu juga terjadi di Polres Cirebon pada waktu itu. Bahkan tidak sampai di situ, kelompok Amin Mujahidin Nusantara itu tahun 98 itu juga meledakkan bom Istiqlal. Dan kita lihat juga banyak, artinya di seluruh dunia ini terancam gitu. Siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, siapapun rezimnya, bahkan sampai Rasulullah SAW sendiri pernah ya diprotes oleh Dzul Khuwaisirah. Idil ya Muhammad, innaka lam ta'dil. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil gitu. Artinya ini ancaman segala zaman, siapapun pemimpinnya. Zaman berubah, tentu kadar kejahatan juga berubah begitu. Kita dunia saat ini memang menghadapi ancaman teror. Saya rasa berbeda dengan zaman-zaman dulu di era komando jihad. Orang bisa saja ada hipotesa yang mengatakan diradikalisasi. Sekarang nggak perlu adanya radikalisasi. Orang sudah berpikir radikal gitu. Kami, saya yang 13 tahun di kepolisian, yang kemudian bisa terpapar dengan paham-paham intoleransi, ya, meningkat menjadi radikalisme, lalu menjadi teroris. Ternyata saya nggak sendirian. Ternyata kemarin Daengkoro di MIT itu ada juga mantan anggota Kopassus. Bahkan kemarin setelah keluar divonis 18 tahun, Sarip Tabubun juga anggota Polres Ambon, ya, kemudian dia bergabung dengan kelompok teroris di Loki Ambon, dan kemudian dia membunuh 5 polisi Brimob di Loki Ambon. Yang kemudian kemarin baru keluar berapa bulan dia berangkat ke Filipina bergabung dengan para ISIS di Marawi, itu juga mantan anggota polisi. Bahkan kemarin saya diundang oleh Polda Maluku Utara, itu ada 2 anggota Polwan itu terpapar juga dan dia siap menjadi bom bunuh diri, Bribda Nesin dan Bribda Rini, dan kami dibantu untuk ini. Jadi ini ancaman lintas zaman dan tempat begitu, nggak bisa ini. Percaya nggak Mas Sofian kalau ada misalnya yang ditanamkan kelompok-kelompok muslim untuk menjadi teroris, kemudian panjang juga, percaya nggak? Saya begini, saya membuat buku. Ya, saya membuat buku judulnya Konspirasi Gerakan Jihad. Jadi gerakan jihad yang tersusupi. Dan saya membuat itu. Mereka dijadikan komoditas, kemudian mereka dijadikan sebagai itu sayin akhor. Itu perkara sendiri, tetapi pada dasarnya itu juga diakibatkan kelemahan daripada umat Islam itu sendiri yang kemudian mereka tergalang, mereka akhirnya terkontaminasi dan kena best washing daripada kepentingan kelompok-kelompok itu, dan kita nggak pungkiri itu. Ini soal bunuh diri. Saya juga beberapa kali jadi begini, kita bisa nggak membedakan orang bunuh diri dengan diremot supaya mati? Nggak tahu kan siapa yang bisa menjadi, kita tidak tahu. Zaman berubah, teknologi berubah. Tapi media massa itu pelan masa aja. Oh, kalau ada orang meledak itu adalah bunuh diri. Padahal zaman sudah berubah menjadi teknologi yang canggih. Bisa nggak membedakan antara orang yang bunuh diri dengan orang yang dibunuh melalui remote? Saya tanyakan, ini kasus juga soalnya. Iya, enggak. Kami yang pernah menjadi teroris dan pernah menjadi bagian kelompok mereka, itu memang, Bapak kalau lihat, kita punya bukti-bukti video, misalnya di Suriah, itu orang yang mau jadi bom bunuh diri itu antri, Pak. Bahkan mereka kocok sendiri siapa yang mau jadi istishadiyah. Mereka nggak katakan itu bunuh diri, mereka mengatakan ini adalah istishadiyah atau istismata, dan mereka betul-betul meledakkan. Bahkan kami yang pernah bertemu sempat merencanakan hal tersebut, itu alami saja. Memang
Kami ini diajarkan bagaimana fadilatus syuhada, tentang hubul jihad, hubus syahada dan sebagainya. Itu udah tertanam gitu. Dan itulah kuatnya dan dasarnya yang namanya brainwashing gitu. Tapi kan Anda kan mungkin kental sekali hubungannya juga dengan Densus 88. Betul. Anda termasuk yang setuju jika Densus 88 dibubarkan? Oh enggak, kita masih butuhkan Densus 88. Bahkan kami pernah menawarkan kepada Densus 88, kalau kalian tidak mampu melawan kelompok-kelompok takfir, ya bahkan sampai FPI juga dikafirkan, Ustadz, gitu. Karena mereka menerima, FPI itu menerima demokrasi sebagai jalan untuk misalnya menegakkan syariat, dan itu dikafirkan oleh mereka, begitu. Mereka kafirkan itu. Dan bahkan kenapa saya katakan kita masih membutuhkan Densus 88? Saya pernah katakan kalau kalian tidak mampu, kami akan hadapi. Karena apa? Sampai kemudian HTS sendiri Pak, yang terafiliasi dengan Al-Qaeda sendiri di Hay'ah Tahrir Syam di Syam di Suriah, itu sampai membuat unit-unit anti teror, dan mereka memburu kelompok-kelompok ISIS yang kelompok-kelompok kafir. Bahkan sampai Taliban hari ini dianggap menindakan di lapangan menggunakan hal-hal yang menyimpang. Oke lah, kita polisi sebagai lembaga pelayanan publik tentu dia akan siap menerima kritikan, siap tidak populer dalam masalah ini. Tetapi ala kulli hal kita tetap membutuhkan unit-unit seperti itu. Gitu. Itu masanya kerja Densus itu bukan asal main tangkap menurut saya ya. Saya 1 tahun di surveillance Pak. Densus punya catatan itu. Bukan asal main tangkap harus ditangkap bahwa mobil itu sampai hanya di catatan demokrasi. Tolong terangkan. Jalan. Makanya kita buka data aja. Data secara empirik. Iya. Kita berbicara soal Densus, saya kira Anda salah ruangan, salah studio saya kira. Atau jangan-jangan salah stasiun TV. Saya kira begini. Ini masalah Densus, ini nyata Islamofobia judulnya. Siapa yang nembak di jalan? Kalau situasi overmah tidak memungkinkan itu, lalu pasang badan. Anda tidak tahu bahwa ada 52 personil Densus sampai saat ini yang tewas ketika melaksanakan tugas. Ada 123 yang cedera Lalu total bagaimana sampai sekarang. fabrikasi seorang FPI? Fabrikasi Anda bilang hanya dugaan. Jangan lemparkan dugaan itu di sini. Ya, Bahkan berkali-kali Pak Martinus sering mengatakan bahwa kami tidak peduli dengan apa yang kalian punya, tapi ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum.